sini saya akan menjelaskan tentang soal UAS Fisika Kuantum yang berjumlah 5 nomor. Kita akan masuk pada soal yang pertama. Baik, kita sudah diberikan matriks dan kita akan menjawab pertanyaan A. Sini kita diminta untuk menentukan hasil penjumlahan matriks A dan B. Setelah melakukan penjumlahan matriks, kita menjumlahkan elemen yang seposisi atau elemen yang memiliki posisi yang sama. Jadi A ditambah B sama dengan 1 ditambah 2, 4 ditambah 0, min 1 ditambah 1, 6 ditambah 7, 1 ditambah 4, 8 ditambah 2, 2 ditambah 8, 5 ditambah 1, 1 ditambah 3. Jadi A ditambah B sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3, 4 ditambah 0 sama dengan 4, min 1 ditambah 1 sama dengan 0, 6 ditambah 7 sama dengan 13, 1 ditambah 4 sama dengan 5, 8 ditambah 2 sama dengan 10, 2 ditambah 8 sama dengan 10, 5 ditambah 1 sama dengan 6, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Ini adalah hasil penjumlahan dari matriks A dan juga matriks B. Kita masuk pada pertanyaan yang kedua, yaitu kita diminta untuk menghitung hasil perkalian matriks A dan B. Kita langsung saja karena matriksnya sudah ada, matriks A dan matriks B. Jadi A dikali B sama dengan, di sini kita mengalihkan baris dikali dengan kolom. Jadi baris yang pertama dikali dengan kolom yang pertama di matriks yang B, terus setelah itu dikalikan dengan kolom yang kedua, kolom yang ketiga. Selanjutnya baris yang kedua dikalikan dengan, dilakukan cara yang sama seperti cara pertama. Kita langsung saja. Yang pertama, baris dikali dengan kolom, 1 dikali 2, 4 dikali 7, min 1 dikali dengan 8. Yang kedua, kolom yang kedua, 1 dikali 0 ditambah 4 dikali 4 min 1 dikali 1. Kolom yang ketiga, 1 dikali 1 ditambah 4 dikali 2 ditambah min 1 dikali 3. Baris yang kedua, 6 dikali 2 ditambah 1 dikali 7 ditambah
8 kali 8. Yang kedua 6 dikali 0, 1 dikali 4, ditambah 8 dikali 1. Yang ketiga 6 dikali 1, ditambah 2. 1 dikali 2, ditambah 8 dikali dengan 3. Ini 1. Baris yang ketiga 2 dikali 2, ditambah 5 dikali 7, ditambah 1 dikali 8. Yang kedua 2 dikali 0, ditambah 5 dikali 4, ditambah 1 dikali 1. Kolom yang ketiga 2 dikali 1, ditambah 5 dikali 2, ditambah 1 dikali dengan 3. Setelah itu kita kalikan A dikali B sama dengan 1 dikali 2, 2 ditambah 4 kali 7, 28, min 1 dikali 8 sama dengan min 8. Yang kedua 1 kali 0, 0, ditambah 4 kali 4, 16, min 1 kali 1 sama dengan 1. Yang ketiga 1 kali 1, ditambah 4 kali 2, 8, min 1 dikali 3 sama dengan min 3. Baris yang kedua 6 dikali 2, 12, ditambah 1 kali 7, 7, ditambah 8 kali 8, 64. Kedua 6 dikali 0, 0, ditambah 1 kali 4, 1 kali 4, 4, ditambah 8 kali 1, 8. 6 kali 1, 6, ditambah 1 kali 2, 2, ditambah 8 kali 3, 24. Baris yang ketiga 2 kali 2, 4, ditambah 5 kali 7, 35, ditambah 1 kali 8, 8, 2 kali 0, 0, ditambah 5 kali 4, 20, ditambah 1 kali 1, 1, 2 kali 1, 2, ditambah 5 kali 2, 10, ditambah 1 kali 3, 3. Setelah itu kita jumlahkan A dikali B sama dengan 2 ditambah 8 dikurangi 8 sama dengan 22, 0 ditambah 16 dikurangi 1 sama dengan 15, 1 ditambah 8 dikurangi 3 sama dengan 6, 12 ditambah 7 ditambah 64 sama dengan 83, 0 ditambah 4 ditambah 8 sama dengan 12, 6 ditambah 2 ditambah 24 sama dengan 32, 4 ditambah 35 ditambah 8 sama dengan 47, 0 ditambah 20 ditambah 1 sama dengan 21, 2 ditambah 10 ditambah 3 sama dengan 15. Jadi ini hasil dari perkalian antara matriks A dan juga matriks B. Baik, kita masuk pada pertanyaan yang C. Di situ
kita diminta untuk menghitung hasil perkalian dari antara transpos dari A transpos dan B. Jadi untuk mendapatkan A transpos ini kita menukar baris menjadi kolom. Transpos ini hanya untuk A, jadi kita menukar baris ini menjadi kolom. A transpos sama dengan kita menukar baris menjadi kolom. 1 4 min 1 6 1 8 2 5 1. Kita kali dengan, setelah mendapat transfer ini kita kali dengan matriks B. 2 0 1 7 4 2 8 1 3. A transpos dikali dengan B. Satu dikali 2 6 dikali 7 2 dikali 8. 1 dikali 0 ditambah 6 kali 4 ditambah 2 dikali 1. Ini kita melakukan cara yang sama, yaitu baris dikali dengan kolom. Yang ketiga, 1 dikali dengan 1 ditambah 6 dikali dengan 2 ditambah 2 dikali dengan 3. Kita masuk pada bagian yang kedua, baris dikali dengan setiap kolom dari matriks yang kedua atau matriks B. Baris yang kedua, 4 dikali 2 ditambah 1 dikali 7 ditambah 5 dikali 8. Yang kedua, 4 dikali 0 ditambah 1 dikali 4 ditambah 5 dikali dengan 2 dikali dengan 1. Yang ketiga, 4 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 ditambah 5 dikali dengan 3. Baris yang ketiga, min 1 dikali 2 ditambah 8 dikali 7 ditambah 1 dikali 8. Min 1 dikali 0 ditambah 8 dikali 1 ditambah 1 dikali 1. Min 1 dikali 1 ditambah 8 dikali 2 ditambah 1 dikali dengan 3. Jadi A transpos dikali B sama dengan, kita jumlahkan,
1 dikali 2 sama dengan 2, ditambah 6 kali 7 sama dengan 42, ditambah 2 kali 8 sama dengan 16. 1 dikali 0 sama dengan 0, ditambah 6 kali 4 sama dengan 24, ditambah 2 kali 1 sama dengan 2. Yang ketiga, 1 kali 1 sama dengan 1, ditambah 6 kali 2, 12, ditambah 2 kali 3 sama dengan 6. Baris yang kedua, 4 kali 2, 8, ditambah 1 kali 7, 7, ditambah 5 kali 4, 5 kali 8 sama dengan 40. Ini tambah 4 kali 0, 0. 1 kali 4, 4, ditambah 5 kali 1 sama dengan 5, 4 kali 1 sama dengan 4, ditambah 1 kali 2, 2, 5 kali 3, 5 kali 3 sama dengan 15. Yang ketiga, 1 kali 2, min 1 kali 2 sama dengan min 2, ditambah 8 kali 7, 56, tambah 1 kali 8, 8, min 1 kali 0, 0, ditambah 8 kali 1, 8, tambah 1 kali 1, 1. Min 1 kali 1 sama dengan min 1, ditambah 8 kali 2, 16, tambah 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi A transpos dikali dengan B sama dengan 2 tambah 42 ditambah dengan 16 sama dengan 60. 0 tambah 24 ditambah 2 sama dengan 26. 1 ditambah 12 ditambah 6 sama dengan 19. 8 ditambah 7 ditambah 40 sama dengan 55. 0 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 9. 4 ditambah 2 ditambah 15 sama dengan 21. Min 2 ditambah 56 ditambah 8 sama dengan 62. 0 ditambah 8 ditambah 1 sama dengan 8 kali 4 sama dengan 32 dulu. Jadi 0 ditambah 32 tambah 1 sama dengan 33. Min 1 ditambah 16 ditambah 3 sama dengan 18. Ini hasil dari A transpos dikali dengan matriks B. Baik, kita akan mengerjakan soal nomor yang kedua dengan bunyi soal. Dengan menggabungkan postulat de Broglie dan Schrödinger dan menggunakan fungsi gelombang partikel bebas psi dalam kurung x, t sama dengan AE pangkat I dalam kurung KX dikurangi omega t. Buktikan bahwa persamaan Schrödinger satu dimensi bergantung waktu dapat dituliskan dalam bentuk min h bar kuadrat per 2m dikali dengan d kuadrat psi diper dengan dx kuadrat ditambah v psi sama dengan e psi. Untuk membuktikan ini, langkah pertama yaitu kita harus mengetahui postulat dari de Broglie. Nah, menurut de Broglie yang pertama kita harus mengetahui momentum partikel. Jadi momentum partikel itu P sama dengan H bar K. Dan yang kedua itu energi partikel.
energi partikel sama dengan E sama dengan H bar omega. Setelah kita mengetahui postulat dari de Broglie ini, kita masuk kepada fungsi gelombang partikel bebas. Tadi kita sudah diberikan fungsi gelombang, yaitu psi x, t sama dengan AE I dalam kurung KT KX dikurangi dengan omega T. Setelah kita mengetahui postulat de Broglie dan juga fungsi dari gelombang, maka kita pertama-tama kita turunkan dulu terhadap waktu. Kita turunkan terhadap waktu. Kita yang pertama adalah kita menghitung turunan yang pertama terhadap waktu, yaitu do psi diper dengan do t sama dengan min I omega psi. Setelah kita turunkan turunan yang pertama terhadap waktu, kita lanjut, kita kalikan rumus ini, kedua sisinya itu dengan I H bar. Jadi kita kalikan kedua sisi menjadi I H bar do psi diper dengan do t sama dengan H bar omega psi. Setelah kita kalikan kedua sisi, kita gunakan lagi postulat dari de Broglie. Nah, postulat dari de Broglie ini adalah kita menggunakan energi partikel, yaitu E sama dengan H bar omega. Jadi dapat kita tulis I H bar do psi diper dengan do t sama dengan E psi. Ini adalah bentuk dari energi total. Bentuk energi total. Ini adalah bentuk energi total dalam mekanika kuantum. Setelah itu kita turunkan terhadap posisi. Turunan terhadap posisi. Turunan yang pertama yaitu do psi diper dengan do x sama dengan I K psi. Ini adalah turunan pertama terhadap x. Setelah itu kita turunkan yang kedua, turunan kedua terhadap x, yaitu do kuadrat psi diper dengan do x kuadrat sama dengan min k kuadrat psi. Ini adalah turunan kedua. Setelah kita mendapatkan turunan terhadap posisi turunan pertama dan juga turunan kedua, kita kalikan lagi dengan min H bar kuadrat per 2M. Kita kalikan min H bar kuadrat diper dengan 2M do kuadrat psi diper dengan do x kuadrat sama dengan H bar kuadrat K kuadrat diper dengan 2M
psi. Setelah kita kalikan, kita gunakan hubungan dari momentum. Jadi kita gunakan hubungan dari momentum, yaitu hubungan momentumnya itu P sama dengan H bar K menjadi H bar kuadrat K kuadrat sama dengan P2. Sehingga min H bar kuadrat diper dengan 2M do kuadrat psi diper dengan do x kuadrat sama dengan P2 diper dengan 2M psi. P2 ini kita dapat dari sini, kita gunakan hubungan momentum, sehingga H bar kuadrat K kuadrat ini kita ganti menjadi P2 diper dengan 2M psi. Ini adalah energi kinetik partikel. Energi kinetik dari partikel. Setelah itu, kita mencari energi total partikel. Energi total partikel. Seperti yang kita ketahui bahwa energi total partikel dalam mekanika klasik yaitu E sama dengan P kuadrat diper dengan 2M ditambah V. Kita kalikan kedua sisi itu dengan psi. Jadi, dia akan menjadi E psi sama dengan P2 diper dengan 2M psi ditambah V psi. Setelah itu kita substitusikan dari hasil yang ini, yaitu min H bar kuadrat. Kita substitusikan menjadi E psi sama dengan min H bar kuadrat diper dengan 2M dikali D kuadrat psi diper dengan dx kuadrat ditambah V psi. Setelah itu, setelah kita mendapatkan hasilnya, dapat dibuktikan bahwa persamaan Schrödinger satu dimensi ini tak bergantung waktu ini dapat diperoleh dari postulat de Broglie dan juga fungsi gelombang partikel. Jadi kita substitusikan kembali ke dalam persamaan Schrödinger tak bergantung waktu. Setelah itu kita substitusikan ke dalam persamaan Schrödinger. Dia akan menjadi min H bar kuadrat diper dengan 2M D kuadrat psi diper dengan dx kuadrat ditambah V psi sama dengan E psi. Maka terbukti bahwa persamaan Schrödinger satu dimensi tak bergantung waktu ini dapat diperoleh dari postulat de Broglie dan juga fungsi gelombang partikel bebas. Jadi dia terbukti.
Kita masuk pada soal nomor yang ketiga. Suatu partikel bergerak dalam kotak satu dimensi dengan panjang L, potensial dalam kotak didefinisikan sebagai V dalam kurung X sama dengan 0 untuk 0 lebih kecil X lebih kecil dari L, tak hingga selain itu. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu tulis persamaan Schrödinger waktu independen untuk partikel dalam kotak satu dimensi. Tentukan syarat batas harus dipenuhi oleh fungsi gelombang. Yang pertama kita tulis dulu persamaan dari Schrödinger. Persamaan Schrödinger tidak bergantung waktu. Satu dimensi. Persamaan umumnya itu min H kuadrat diper dengan 2M dikali D psi X diper dengan do X kuadrat ditambah Vx psi X sama dengan E psi X. Setelah kita mengetahui rumus dari persamaan Schrödinger, yang berikut kita perlu tahu rumus persamaan di dalam kotak. Jadi persamaan di dalam kotak itu di dalam kotak nol lebih kecil dari X lebih kecil dari L. Karena dalam kotak V dalam kurung X sama dengan 0, maka dapat kita tulis min H bar kuadrat diper dengan 2M D kuadrat psi diper dengan DX kuadrat sama dengan E psi. Atau D kuadrat psi diper dengan DX kuadrat ditambah K kuadrat psi sama dengan 0 dengan K kuadrat sama dengan 2ME diper dengan H bar kuadrat. Setelah itu kita perlu mengetahui syarat batas. Jadi karena potensial tak hingga di luar kotak itu, maka syarat batas yang pertama yaitu fungsi gelombang harus 0. Fungsi gelombangnya itu harus 0. Fungsi gelombang harus 0 di luar kotak. Dan yang kedua yaitu fungsi gelombang harus kontinu. Fungsi gelombang harus kontinu. Maka diperoleh sehingga
diperoleh psi dalam kurung 0 sama dengan 0, psi L sama dengan 0. Yang B, carilah solusi fungsi gelombang psi X dan tentukan energi eigen En yang diperoleh. Tunjukkan bahwa energi hanya dapat memiliki nilai-nilai tertentu atau terkuantisasi. Kita perlu mengetahui solusi umum dari persamaan diferensial. Jadi, solusi umum yaitu psi X sama dengan A sin Kx ditambah B cos Kx. Setelah itu kita terapkan syarat batas. Jadi tadi kita sudah mengetahui syarat batas. Syarat batas yang pertama yaitu psi 0 sama dengan 0. Jadi psi 0 sama dengan A sin Kx ditambah B cos Kx sama dengan kita ubah menjadi A sin Kx ditambah B cos Kx ini kita ubah ke syarat batas yang pertama. Jadi psi 0 sama dengan A sin A sin dalam kurung 0 ditambah B cos dalam kurung 0 sama dengan B sama dengan 0. Sehingga psi X sama dengan A sin Kx. Setelah itu, kita masuk pada syarat batas yang kedua. Syarat batas yang kedua yaitu psi L sama dengan 0. Psi L ini atau syarat batas yang kedua kita ubah menjadi A sin KL sama dengan 0. Agar solusi tidak trivial atau A tidak sama dengan 0, maka sin KL sama dengan 0, KL sama dengan NP, N sama dengan 1,2,3. Langkah yang berikut kita mencari energi dari eigen. Energi eigen. Karena K sama dengan NP per T dan E sama dengan H bar kuadrat K kuadrat diper dengan 2M, maka
En sama dengan N kuadrat Pi kuadrat H kuadrat diper dengan 2mL kuadrat, N sama dengan 1,2,3, titik-titik. Maka setelah kita mencari nilai eigen, jadi energi terkondensasi itu hanya nilai diskrit yang diizinkan. Setelah itu kita mencari fungsi gelombang eigen. Nah, dari cara kerja yang tadi kita lakukan, setelah normalisasi maka diperoleh psi n dalam kurung X sama dengan akar 2/L sin N Pi X diper dengan L. Kita masuk pada soal yang berikut, yaitu C. Dengan bunyi soal, berapa nilai energi dasar N sama dengan 1 jika L sama dengan 1 Nm dan masa partikel adalah masa elektron, Me sama dengan 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg. Jadi yang diketahui di situ N-nya itu sama dengan 1 dan L sama dengan 1 nanometer sama dengan 1 kali 10 min 9 meter. Dan masa elektron atau Me sama dengan 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg. Dan H bar sama dengan 1,055 kali 10 pangkat min 34 joule/second. Setelah itu kita substitusikan ke dalam rumus energi. Rumus energi yaitu Pi kuadrat H bar kuadrat diper dengan 2mL kuadrat. E sama dengan, kita masukkan nilai yang tadi sudah diketahui. Seperti yang kita ketahui bahwa Pi ini adalah 3,14 pangkat 2 dikali dengan 1,055 kali 10 min 34 kuadrat diper dengan 2 dikali 9,11 kali 10 pangkat min 31 dikali 1 kali 10 pangkat min 9 kuadrat. Setelah itu kita kalikan 3,14 pangkat 2 itu hasilnya 9,86 dikali dengan 1,055 dikali 10 pangkat min 34 kuadrat, hasilnya itu menjadi 1,113 kali 10 pangkat min
68. Diper dengan 2 kali 9,11 kali 10 pangkat min 31 dikali dengan 1 kali 10 pangkat min 9 kuadrat. Jadi hasilnya itu 18,22 kali 10 pangkat min 49. Setelah itu kita kalikan 9,86 dikali dengan 1,113 dikali 10 pangkat min 68. Hasilnya itu 1,097 dikali 10 pangkat min 67. Diper dengan 18,22 kali 10 pangkat min 49, kita bulatkan menjadi 1,822 dikali 10 pangkat min 48. Maka hasilnya itu 1,097 diper dengan 1,822, pangkatnya itu dikurangi, jadi 67 dikurangi dengan 48, hasilnya itu min 19 dikali 10 pangkat min 19 sama dengan 1,097 diper dengan 1,822, hasilnya itu 0,602 dikali 10 pangkat min 19, kita bulatkan menjadi 6,02 dikali 10 pangkat min 20 joule. Jadi hasil dari E1 sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat min 20 joule. Kita konvers bawa ke elektron volt, maka hasilnya E1 sama dengan 6,02 kali 10 pangkat min 20 diper dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19, maka hasilnya sama dengan 0,38 elektron volt. Kenapa diper dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19? Ini merupakan nilai dari 1 elektron volt. Jadi hasil akhirnya itu adalah 0,38 elektron volt. Kita masuk pada soal nomor yang keempat, yaitu sebuah partikel dengan massa M bergerak dalam potensial Vx yang diberikan oleh Vx sama dengan tak hingga X lebih kecil dari 0, 0,0 lebih kecil dari X lebih kecil dari A. V0 X lebih besar dari A. Hitunglah energi keadaan terikat untuk E lebih kecil dari V0. Pertama kita perlu mengetahui persamaan Schrödinger tak bergantung pada waktu. Jadi rumus atau persamaannya itu min H bar kuadrat 2M D kuadrat C diper dengan dx kuadrat ditambah Vx C sama dengan EC. Langkah yang pertama, kita
kita memulai daerah yang pertama, yaitu X lebih kecil dari 0. V sama dengan tak hingga. Jadi partikel tidak mungkin berada di sini, maka Psi 1 X sama dengan 0. Syarat batasnya yaitu Psi 0 sama dengan 0. Daerah yang kedua yaitu 0 sama dengan X sama dengan A. V0 persamaan Schrödingernya yaitu D kuadrat Psi per dx kuadrat ditambah K kuadrat Psi sama dengan 0 dengan K kuadrat sama dengan 2 diper dengan H bar kuadrat. Solusi umumnya yaitu Psi 2 X sama dengan A sin Kx ditambah Kx ditambah B cos Kx. Kita gunakan syarat batasnya yang pertama yaitu Psi 0 sama dengan 0. Psi 2 0 sama dengan B sama dengan 0, sehingga kita peroleh Psi 2 X sama dengan A sin Kx. Daerah yang ketiga, X lebih besar dari A. V sama dengan V0, E lebih kecil dari V0. Persamaan Schrödingernya D kuadrat Psi diper dengan D kuadrat X kuadrat dikurangi K kuadrat Psi sama dengan 0 dengan K kuadrat sama dengan 2M V0 dikurangi dengan E diper H bar kuadrat. Solusi umumnya yaitu Psi 3 X sama dengan CE pangkat KZ AKX ditambah DE pangkat KX. Agar fungsi gelombang tidak divergen saat X sama dengan tak hingga, maka D itu harus 0. D sama dengan 0. Maka Psi 3 X kita peroleh sama dengan CE pangkat min Kx. Maka syarat kontinu X sama dengan A, kuantitas fungsi gelombangnya itu A sin Ka sama dengan CE min Kx, dan kontinuitas turunannya itu AK cos Ka sama dengan min C Ke min Ka.
pangkat min KA. Jadi ini merupakan kontinuitas turunan. Dan ini kontinuitas fungsi gelombang. Kita masuk ke dalam persamaan energi keadaan terikat. Jadi, kita bagi kedua persamaan. K cos K dalam kurung KA dalam kurung diper dengan sin dalam kurung KA sama dengan min K. Jadi hasilnya K kot KA sama dengan min K. Dengan K sama dengan akar dari 2ME diper dengan H bar kuadrat. K sama dengan akar dari 2M dalam kurung V0 dikurangi dengan E diper dengan H bar kuadrat. Ini merupakan persamaan untuk menentukan energi keadaan terikat. Jadi, energi keadaan terikat ditentukan oleh K kot KA sama dengan min K dengan syarat E lebih kecil dari V0. Kita masuk pada soal nomor yang kelima, yaitu suatu sistem kuantum dinyatakan oleh 3 vektor basis, yaitu 1 ket, 2 ket, dan 3 ket dalam bentuk psi ket sama dengan 1/3 dikali 1 ket ditambah akar 5 diper 3 dikali 2 ket ditambah akar 3/3 dikali 3 ket. A. Buktikan bahwa psi ket ternormalisasi. Kita akan buktikan yang A. Syarat A, kita membuktikan bahwa psi ket itu ternormalisasi, maka syarat kita perlu mengetahui syarat normalisasi. Jadi syarat normalisasi yaitu syarat untuk ternormalisasi yaitu brapsi ket psi sama dengan 1. Kita mulai hitung. 1/3 dipangkat 2 ditambah akar 5 diper 3 pangkat 2 ditambah akar 3 diper 3 kuadrat sama dengan 1/9. Kita kalikan penyebut yang sama, jadi kali dengan 9 ditambah 5/9 ditambah 3/9 sama dengan 9/9. Hasilnya itu sama dengan 1. Jadi ket psi itu ternormalisasi. Kita akan masuk pada yang B dengan bunyi soal, hitunglah probabilitas menentukan sistem dengan keadaan 1 ket, 2 ket, 3 ket, dan 3 ket. Buktikan bahwa probabilitas totalnya bernilai 1. B. Probabilitas menentukan sistem pada keadaan 1 ket, 2 ket, dan 3 ket, yaitu probabilitas Pn sama dengan
Cn kuadrat. Keadaan 1, P1 sama dengan 1/3 kuadrat sama dengan 1/9. P2 sama dengan akar 5 /3 pangkat 2 sama dengan 5/9. Dan P3 sama dengan akar 3 dengan 3 dikuadratkan sama dengan 3/9. 3/9. Kita cek probabilitas totalnya itu P1 ditambah P2 ditambah P3 sama dengan 1/9 ditambah 5/9 ditambah 3/9 sama dengan 1. Jadi probabilitas totalnya itu sama dengan 1.